pemirsa, kebetulan nih aku lagi nyari rumah produksi Bunda Rosa. Nah, katanya kalau di map sih ada di sekitar sini. Aku tuh lagi pengen banget kulineran karena di sini itu katanya tempatnya itu cukup lengkap ya dan banyak pilihan. Di sana kebetulan ada bapak yang lagi nyapu, langsung saja kita tanya ya. Ikuti anakku yuk. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Iya Pak, ini kebetulan aku tuh lagi mau jajan nih. Aku tuh lagi nyari rumah produksi Bunda Rosa. Kalau di map sih katanya di sekitar sini nih Pak. Kira-kira di sebelah mana ya Pak ya? Iya, pucuk dicinta ulem tiba. Waduh. Benar, mbaknya udah datang memang ke tempatnya Bunda Rosa. Oh, jadi kebetulan ini tempatnya. Iya, Wah, ini kebetulan. Ini dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Bapak Denny, ownernya Bunda Rosa. Wah, kebetulan banget nih pemirsa, kita ketemu langsung dengan ownernya. Iya. Gimana kalau kita langsung tanya-tanya nih dengan ownernya? Iya. Pak, boleh ya kita sambil tanya-tanya dulu ya Pak ya? Boleh, kita duduk dulu boleh? Boleh, Pak. Biar enak ngobrol-ngobrolnya. Pak, ini tuh kebetulan ya Pak, aku tuh lihat-lihat di sosial media, katanya di sini tuh berbagai macam kulinernya itu enak-enak nih Pak. Dan aku tuh jadi tertarik nyari alamat rumah produksi Bunda Rosa ini. Tapi aku penasaran, ini kan namanya Bunda Rosa ya Pak. Sedangkan Bapak ini selaku owner namanya Bapak Denny. Jadi Bunda Rosa itu gimana nih Pak? Kenapa namanya Bunda Rosa? Sebenarnya kalau untuk owner kebetulan memang saya sama istri ya. Dan Rosa itu saya ambil dari nama istri. Aslinya Rosalina. Jadi biar enak dibaca juga dan lebih fleksibel. Jadi saya bikin namanya Bunda Rosa. Kebetulan Rosa pun juga panggilan dari teman-temannya istri waktu masih muda, panggilannya Rosa gitu. Oh gitu. Jadi saya terinspirasi dari itu untuk bikin nama Bunda Rosa. Jadi ternyata untuk Bunda Rosa ini adalah istri dari Bapak Denny sendiri dan terinspirasi dari nama istri. Nah, tapi Pak, ini dari sekian banyak jenis usaha, kenapa Bapak memilih bidang usaha yang ini gitu Pak? Sebenarnya lumayan panjang ya ceritanya, karena saya berawal dari Bunda Rosa ini berawal saya dari kebab. Iya. Kebab kebetulan kebab itu tadinya berawal adik saya yang buka di Jakarta, dikarenakan karyawannya sudah bekerja dan gerobaknya nggak ada yang make, dan saya mencoba apa ya? Saya coba untuk kebab ini gitu. Iya. Padahal saya belum tahu sama sekali. Oh. Saya belum tahu sama sekali yang namanya kebab itu. Jadi tadinya bukan Bapak hobi bikin kebab atau makan kebab gitu ya? Nah, jadi karena itu ya sudah saya coba, saya bilangin sama adek, ya udah coba siapin, nanti saya coba buka di sekarang. Alhamdulillah dari tahun 2016 sampai sekarang saya sudah jalani sekitar 11 tahun ya. Saya udah untuk buka untuk kebabnya. Iya. Dan Bunda Rosa ini kebetulan saya bikin ada beberapa macam produk lagi, baik itu produk cemilan gitu atau yang minuman juga ada gitu. Wah, Masya Allah. Jadi ternyata ini tuh dari hal yang tidak terduga ya Pak ya. Awalnya itu dari sang adik yang jualan kebab, lalu Bapak mencoba untuk jualan kebab melanjutkan ya Pak. Ternyata menjadi peluang usaha ya, Masya Allah. Tapi ini ternyata sebetulnya udah berapa lama sih Pak untuk rumah produksi Bunda Rosa ini? Kalau untuk semua produknya mungkin baru sekitar 1 tahun ya. Tapi kalau untuk kebabnya sendiri saya sudah sekitar 11 tahun. Sudah lumayan. Jadi awal mulanya itu malah kebabnya dulu gitu ya? Kebab dan turunannya seperti kebab burger, ada pizza, ada roti Mariam, seperti itu. Oh, banyak juga ya Pak. Jadi ini sebetulnya tuh ada berapa jenis sih Pak untuk yang ada di Bunda Rosa ini? Untuk yang di Bunda Rosa itu ada kebab, itu turunannya ada kebab, burger, hotdog, roti Mariam, pizza. Itu ada 5 turunan. Kebetulan saya sekarang ada produksi untuk ada ikannya. Ikannya sendiri saya kirim langsung dari kampung, dari Sumatera. Wah, oh jadi Bapak orang asli Sumatera nih. Wah. Dan ikannya itu, ikan bilis itu
Yang saya tahu di Wikipedia itu, di Google itu cuma ada spesiesnya 2 di dunia. Oh gitu, ini berarti memang ikan pilihan juga ya Pak ya, jarang nih ya. Wah, nanti kita cobain juga ya pemirsa ya. Tentunya. Iya, nih Pak, tapi untuk pembeli gitu ya, ini tuh banyaknya mereka itu mana sih yang paling favorit gitu? Kalau untuk di kebab? Kalau kalau mana? Untuk di daerah wilayah sini, kebetulan saya lebih dominan untuk di kebab. Tapi kalau untuk kulineran yang lainnya, saya lebih dominan ke acara-acara bazar-bazar besar. Kayak kemarin ini kebetulan kita ada di Sukabumi, terus ada di DPR juga. Kemarin ini kita 3 hari di DPR. Itu kita memang diundang, terus sengaja dari produk UMKM-nya. Terus di kecamatan itu udah sering. Terus di Ion Mall ada, di Pemda juga ada gitu. Jadi dan kita pun juga udah ada beberapa tempat lah untuk naruh produk-produk kita. Oh gitu, ternyata Bapak juga aktif ya untuk menjajakan dari produk-produk Bunda Rosa ini ya Pak ya, memperkenalkan bahkan sampai ke Sukabumi, event-event di luar kota juga gitu ya Pak ya. Wah, Masya Allah, ini sangat menjadi inspirasi juga ya Pak ya. Aku jadi tertarik nih untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih Pak. Nah Pak, ini untuk bahan bakunya sendiri gitu ya. Bapak tuh ada nggak sih kesulitan untuk nyari bahan baku? Atau misal kayak tadi tuh ya, ikan, kan itu dari Sumatera ya Pak ya. Ada kesulitan nggak Pak untuk pengiriman atau apa gitu? Memang kalau untuk ikan itu kebetulan saya ikannya alami ya. Jadi ikannya itu yang memang hidup di danau bebas. Jadi tidak dipelihara, yang memang kita kasih makan beda kan. Kalau kayak ayam kampung dengan ayam negeri kualitasnya pun berbeda. Kebetulan saya memang langsung di keluarga di sana ditangkap langsung dari danaunya tersebut. Yang memang tapi kesulitannya kalau lagi ikan itu banyak dan kalau lagi kurang ya kurang gitu. Jadi saya harus ngumpulin untuk beberapa orang untuk bisa mendapatkan ikan tersebut. Nah, ikan ini kan termasuk jarang ya Pak ya. Jadi Bapak itu bikin open PO ketika memang lagi ready nih ikannya, atau memang Bapak tuh sesuai pesanan aja gitu baru dikirim ke sini ikannya? Saya buka open PO juga, terus kebetulan yang ready pun juga saya ada gitu. Karena memang saya selain ada pesanan, saya kebetulan aktif di UMKM. Jadi saya aktif di UMKM, itu kebetulan kita mungkin boleh dibilang hampir setiap minggu itu nggak pernah nggak ada. Dan sampai kadang-kadang saya nggak bisa untuk mengikutinya karena banyaknya, baik mulai dari kecamatan, desa, dari Pemda sendiri, atau kayak kemarin ini kita di Sukabumi itu kita diundang. Memang kita diundang dari sana. Gitu. Jadi supaya untuk pengenalannya itu lebih luas lagi juga ya Pak ya. Nah tadi kan untuk bahan baku ikan ya. Kalau untuk bahan baku kebab ataupun burgernya gitu Pak, itu ada nggak kesulitan? Alhamdulillah untuk sejauh ini enggak. Kebetulan kalau kebab memang kita ada dari distributor yang memang kita sudah bekerja sama. Karena memang kebutuhan kita juga lumayan ya. Setiap per bulannya itu kita kebutuhannya lumayan. Jadi kita ada bekerjasama dengan distributor dari daerah Surabaya yang untuk akan mengirimkan produk barangnya ke sini. Nah, kebetulan kalau untuk sayurnya sebenarnya kan nggak kuatan lama ya. Karena memang sayurnya kita harus cari yang juga kualitas ya, premium. Tapi kita langsung bekerjasama dengan dari Lembang, dengan petani sayur dari Lembang. Gitu. Oh gitu. Jadi dia kirim setiap hari. Jadi supaya kita dapat sayurnya itu yang segar terus. Wah, jadi ini juga memang harus bekerja sama dengan para petani lainnya gitu ya Pak ya. Tapi ini kan untuk bahan bakunya itu ya, Bapak kan memilih yang premium, terus juga bekerja sama dengan distributor yang sudah Bapak pilih gitu ya. Nah, ini gimana Pak kalau misalnya di tempat atau distributor tersebut stoknya tuh lagi habis, gimana? Memang sebelum kita bekerja sama produsen tersebut, kita sudah bikin MOU untuk dia wajib untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalaupun dia tidak bisa memenuhi, dikarenakan produksi dia turun atau seperti apa, dia wajib mencarikan produksi yang lain di tempat lain yang tetap bisa menutupin untuk kebutuhan kita. Oh gitu. Jadi ternyata dengan MOU tersebut mereka juga bertanggung jawab untuk alternatifnya ya ketika stoknya lagi kosong gitu ya Pak. Wah ini menarik sekali ya Pak ya. Dan kebetulan untuk sayur ya itu dia. Kebetulan kita sayurnya nyarinya yang fresh, kualitasnya yang premium. Kenapa? Karena memang
kita sebelum kita keluarkan di pasaran, kita coba dulu. Jadi di kita nggak enak, saya yakin di orang nggak enak, gitu. Tapi kalau di kita enak, di kita aja suka, saya yakin orang akan suka gitu. Karena kalau kita pakai, banyak sih teman-teman yang memang pakai untuk kualitasnya yang biar dapat margin yang lebih besar. Tapi ya kadang-kadang bisa nggak bertahan lama. Jadi kalau kebetulan kita pakainya yang memang premium, yang kebetulan dari anak-anak semuanya, teman, saudara suka gitu. Dan memang untuk yang fresh itu mempengaruhi rasa juga ya Pak, lebih enak ya gitu ya. Tapi Pak, ini kira-kira yang membedakan burger ataupun kebab Bapak dengan kebab yang lain apa nih? Kalau untuk yang membedakan kebab saya dengan kebab yang lain, baik dari bahan-bahannya, kebetulan kita pakainya, saya jamin kualitasnya nggak kalah lah dengan yang kebab yang nomor 1 katanya di Jakarta. Kebetulan kita juga punya racikan bumbu sendiri, ada racikan untuk bumbu sendirinya. Di lain kita pakai produk yang premium, bahan-bahan yang premium, kita juga ada racikan rahasia lah. Gitu. Jadi ternyata untuk bahan bakunya sendiri Bapak kan ada distributor, tapi untuk bumbu-bumbunya Bapak ternyata produksi sendiri gitu ya. Gitu. Wah pemirsa, ini menarik sekali ya, dan aku jadi penasaran banget nih Pak, mau nyicipin lagi. Boleh banget. Nanti kita bikinin kalau gitu. Kalau mantap. Memang berminat, apalagi Mbaknya dengan Mbak siapa tadi? Saya Novia, Pak. Ya udah jauh-jauh dong pastinya. Iya, aku tuh suka banget pedes, Pak. Apalagi suka pedas, masa ya nggak saya bisa siapin kan gitu. Wah, pemirsa di rumah, ini menarik sekali ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan coba untuk produksi dari Bunda Rosa ini ya Pak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Wah, ini udah lama banget ya Pak ya untuk... Wah Pak, ini ternyata ada abon sapi juga ya Pak ya? Di sini abon sapi Bunda Rosa. Jangan-jangan ini Bapak bikin sendiri juga nih Pak? Enggak, saya nggak bikin sendiri. Saya bikin sama istri. Karena kalau sendiri lama prosesnya. Lama ya Pak ya? Lama prosesnya. Masya Allah. Ini jangan-jangan untuk bahan bakunya juga premium ini Pak? Ya, kebetulan kita memang ambil dagingnya tuh dari rumah potong yang memang sudah punya sertifikat. Jadi baik halalnya, baik perizinan semuanya harus lengkap gitu. Jadi nggak usah khawatir juga ya untuk konsumen di rumah gitu. Nah ini di sini ini itu ya Pak ya, bakso goreng ya Pak ya? Oh bukan. Ini kue bawang. Ini kue bawang ini khas dari daerah saya persis. Tapi ini kok bentuknya itu unik banget ya Pak ya, kayak bakso goreng. Sama, tapi rasanya berbeda. Wow, ini lumayan unik sekali nih ya pemirsa. Dan di sini kelihatan banget ya bawangnya itu cukup banyak sekali ya Pak ya. Wah, ini Bapak produksi sendiri juga yang ini ya Pak ya. Ini ada kerupuk kulit ya Pak ya. Ini juga kerupuk kulit tapi pedes ya Pak ya? Ya, ini ada yang pedas variannya, ini ada yang originalnya. Jadi pemirsa di rumah yang nggak suka pedas juga ada yang originalnya. Tapi orang-orang rata-rata sukanya yang pedas atau original Pak? Banyaknya sukanya yang pedas. Anak saya yang masih segini dia sukanya yang pedas. Karena pedasnya juga masih nyaman mungkin ya. Karena kita pedasnya ini kita pakai cabai asli, cabai merah keriting, bukan pakai bubuk gitu. Jadi cabainya memang yang bagus. Ini jadi lebih aman juga ya Pak ya. Wah, ini ada ikan nih Pak. Ini ikan teri ya Pak ya? Bukan. Wah. Kalau ikan teri kan ikan asin. Jadi dari laut. Kebetulan ini ikan bilis. Ini yang tadi saya sampaikan, ikan bilis itu ini ikan asli dari Danau Singkarak. Jadi dan ikan ini cuman ada aslinya itu habitatnya cuma ada 2 di dunia. Ini di yang Danau tadi Singkarak sama di Brazil. Wow. Memang sekarang itu sudah ada di beberapa tempat, karena tapi itu di keramba atau dikembangbiakan. Kalau yang aslinya itu cuman ada habitatnya di Danau Singkarak sama di Brazil itu. Jadi ini untuk ikan bilis ini Bapak produksinya setiap hari juga atau memang ini kebetulan kalau lagi stoknya ada nih Pak? Kan kebetulan ikannya juga langka ya Pak ya? Kebetulan saya untuk pengiriman sekitar 1 minggu atau 2 minggu 1 kali saya minta kirim dari adik, dari kampung gitu kan, yang memang nanti kita olahnya di sini. Kita produksinya di sini, kita packingnya di sini, semuanya di sini. Gitu. Jadi dari sana itu kita masih bahan mentahnya. Karena ini nanti kita bisa bikin variannya. Karena sekarang ini yang masih originalnya. Kita bisa
pakai cabai hijau. Nanti bisa dicobain kalau yang pakai cabai hijau. Iya. Tapi saya yakin kalau udah nyobain yang cabai hijaunya tuh, aduh, Pasti enak banget ya, Pak ya. begitulah. Nah, gitu. Berarti ini kalau misalnya nanti ada yang cabai hijaunya, ini enak banget buat pakai nasi ya, Pak ya? Bus, cabai hijaunya pakai nasi, suka jengkol nggak? Aku suka banget, Pak. Wis. Pete jengkol aku suka banget. Tuh, gila, masa yang nggak suka? Iya, Nanti ini kita cobain. Nanti boleh. spesial saya bikinin. Boleh, yang pakai Pak. cabai hijau, pakai jengkolnya. Wah, gitu. Masya Allah. Ya. Ini kira-kira Pak, untuk ketahanan dari produk-produk ini, itu berapa lama sih Pak tahannya? Kebetulan dia bisa tahan lama. Karena kita nggak ada yang pakai bahan pengawet. Jadi untuk suhu ruang itu, untuk ikan aja, Ya. yang orang taunya harus pakai di pengawet, pakai ini itu. Kalau ini enggak. Ini ikan yang bisa diapain aja. Dia kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Iya, dia bisa dibikin apa saja. Jadi mulai dari digoreng udah biasa. Iya. Dipepes udah biasa. Oh, ini gitu kan. dipepes juga udah bisa ya Pak ya? Bisa, Misalnya diasap tahu nggak, diasap? maksudnya dari produk Bapak ini, misal orang mau dibikin Bisa. pepes lagi, tinggal bisa. dibumbuin lagi gitu ya? Gitu. Dan ini ikan satu-satunya ikan yang bisa diapain aja. Oh gitu. Kenapa bisa? Sekarang orang bilang ikan arwana bagusnya cuma dipajang. Benar banget. Dimakan belum tentu orang mau kan Iya, gitu. iya. Kalau ini bisa digoreng, bisa dibakar, bisa dimasakan yang biasa itu sudah biasa. Iya. Tapi kayak diasap dia juga bisa. Terus dibelah, dikeringin, diasinin bisa juga dia. Pokoknya apalagi di sambal bikin nambah nasi banyak Wis, gitu ya makan Pak. pakai ini, pakai jengkol, cabai hijau. Waduh, anget-anget nasinya. Mantep banget ya mantep pemirsa. banget. Bikin ngiler kan? Bikin ngiler nggak? Ditambah nanti kriuk-kriuknya pakai yang ini ya Pak ya, pakai kalau kriuk-kriukannya kue bawang ini. bisa pakai ini. Iya. Kalau untuk pakai nasi, kalau ini cemilannya. Oh iya, ini tuh cenderung manis atau asin sih Pak kalau yang ini? Cenderungnya dibilang gurih sih, lebih dominan ke gurih. Iya. Gitu. Kalau manis nggak, karena memang kalau kita dari Sumatera itu Lidahnya nggak suka, asin iya, ya Pak nggak ya? suka dengan yang terlalu manis-manis gitu. Oh oke Pak. Apalagi kadang-kadang kayak saya gitu kan kurang suka yang manis-manis kan, mungkin karena saya udah manis kali. Pak, ini kira-kira ini tuh Bapak udah penjualannya tuh dikirimnya udah kemana aja nih Pak? Sejauh ini untuk ikan, kerupuk sama abon, Iya. percaya atau tidak, kita sudah pernah dia dibawa untuk teman-teman untuk umroh. Wow, ini Jadi berarti untuk sebagai cemilan, baik rendangnya, kerupuk kulitnya, ikan dan abon sapinya, karena dia bertahan lama. wow. Ini dia umroh. Ini bisa jadi stok makanan untuk para jemaah juga ya Pak ya, bisa bertahan lama ya. Wah, Masya Allah. Tapi untuk di luar kota nih Pak, ini Bapak pengirimannya kemana aja nih Pak biasanya? Biasanya lebih dominan teman-teman di komunitas atau di grup itu, mereka biasanya dia pesan biasanya untuk acara-acara resmi, acara-acara tertentu atau kuliner-kuliner, dia jadi untuk makanan favorit. Oh, jadi untuk pendamping lauk juga Iya. gitu ya Pak ya. Masya Allah. Nih Pak, ini untuk pemirsa di rumah mungkin tertarik gitu ya dengan produk-produk Bapak yang mungkin kualitasnya juga sangat premium ini ya Pak ya. Kalau misalnya pemirsa di rumah pengen jadi reseller nih Pak, kira-kira bisa nggak sih? Oh, bisa banget. Kebetulan kita sudah ada beberapa orang yang jadi reseller ya, yang memang biasanya kita minta untuk kalau memang ada pesanan mereka untuk minimal 1 minggu sebelum itu dia sudah siapin gitu kan, nanti kita udah bikin PO, nanti akan kita siapin semuanya. Karena untuk si ikan sendiri kita harus kirim dari Sumatera, jadi agak butuh waktu. Kecuali kayak kerupuk kulit atau ini kita masih bisa dadakan lah. Kalau dia butuh 2 hari sebelumnya gitu. bisa. Karena seperti abon, itu prosesnya agak panjang. Abon, rendang itu prosesnya panjang. Yang paling simpel prosesnya ikan, tapi pengirimannya lama. Terus kue bawang, kerupuk kulit itu masih simpel. Iya, namanya juga untuk menjaga kualitas dan juga rasanya ya Pak ya. Tuh pemirsa di rumah yang mau punya peluang bisnis gitu ya, bisa juga nih jadi resellernya, bisa langsung menghubungi Bapak di nomor yang ada di layar kaca Anda, atau bisa juga untuk datang ke alamatnya di mana nih Pak? Alamat saya di Perumahan Kota Serang Baru, Blok E28 nomor 34. Atau kalau mau dicari di Google, cari aja ke Bunda Rosa juga bisa, atau ada Bos Kebab Araudah juga ada di Google itu.
Wah gitu ya Pak ya. Nah tapi untuk yang mau jadi reseller, nah Pak ini untuk yang mau jadi reseller, kira-kira sebetulnya ada nggak sih minimal ordernya gitu? Kalau untuk reseller sejauh ini kita tidak ada minimal order. Karena teman-teman yang mau reseller itu saya lihat dia ada niat untuk ngebantuin menjualkan produk, jadi saya tidak mematok harus minimal ordernya sekian-sekian. Yang penting dia mau memasarkan, dia mendapatkan margin dan saya pun juga mendapatkan margin. Oke, nggak ada masalah. Pokoknya sama-sama menguntungkan juga gitu ya Pak ya, Masya Allah. Dan ini untuk produksi ini Bapak kira-kira udah ada karyawan yang terlibat udah berapa nih Pak? Kalau untuk produksi ini kebetulan saya masih sama istri dan anak-anak. Tapi kalau untuk kebab sendiri, nah masuk ke kebab lagi nih. Kebetulan di kebab ini saya ada 11 orang karyawan yang membantu. Wah berarti ini Bapak udah ada cabang juga gitu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kebetulan untuk kebab sendiri saya ada dibantu oleh 11 karyawan. Masya Allah. Karena saya ada 11 cabang. Alhamdulillah sampai saat ini dari 2016 saya sudah ada 11 cabang yang memang membantu saya setiap harinya. Oh gitu. Berarti ini setiap hari produksi dan setiap hari itu nanti ada yang ngambil ke sini gitu ya Pak ya? Jadi setiap hari mereka sore nanti datang, pulang malam mereka kembali lagi ke sini. Baru dia pulang, seperti itu. Wah, gimana kalau kita langsung saja gimana nih Pak untuk bikin kebabnya nih Pak? Kebetulan ini saya sudah siapin nih bahan-bahannya yang memang tadi saya bilang kualitas premium. Nah, silakan nanti kita coba. Apakah benar atau seperti apa gitu. Ini kira-kira ada apa aja nih Pak? Nah, kebetulan untuk kebab sendiri kita ada punya bahan ini kulitnya. Ini kita ada bahan kulitnya. Ini kebetulan memang dari Surabaya juga. Jadi saya ini terus ada saus. Ini ada saus cabai, ada saus tomat, ada mayonesnya sendiri. Terus di sini juga ada sayur yang tadi saya bilang sayurnya itu memang kualitas premium yang memang sengaja kita pesan langsung dari daerah. Yang dari petaninya itu ya Pak ya? Ini tuh sayur lettuce ya Pak ya? Wah ini harganya mahal juga nih Pak. Ya mahal banget sekarang. Iya, terus ini ada apa lagi nih Pak? Ini ada sayuran lettuce-nya nih yang biasa dipakai buat salad. Ini kita pakainya buat kebab. Ada beberapa teman yang memang memakai tapi sayurnya sayur biasa, tapi itu enggak banget kalau buat kita. Memang kalau untuk sayuran lettuce itu rasanya lebih ada manis-manisnya gitu ya Pak ya? Ada manis-manisnya gitu. Kebetulan ini daging. Dagingnya ini daging yang memang sudah kita potong-potong. Tadi di situ sudah kita potong-potong yang memang nanti kita buat campuran kebab dan teman-temannya. Ini juga udah setengah matang ya Pak ya? Ya, ini sudah matang. Oh udah matang, udah tinggal ditopingin aja gitu ya? Tinggal ditopingin, baru nanti kita bakar dengan menggunakan kulitnya ini. Wah, aku jadi penasaran nih Pak, gimana kalau kita langsung aja nih Pak? Oke, boleh. Oke, sekarang kita mulai dari apanya dulu nih Pak? Ini saya siapin untuk kulitnya. Iya. Saya akan bikinin. Oke, jadi ini tuh udah mateng, awalnya udah Bapak potong-potong, terus dibakar lagi gitu ya Pak ya, dipanggang lagi gitu. Ini yang sudah mateng, setelah dipotong di sana masih mentah, kita potong, sudah matang, nanti baru kita sajikan dan nanti kita bakar lagi. Iya benar. Karena memang ada juga yang seleranya itu dagingnya itu agak kering ya Pak ya? Ya ada. Kalau untuk ibunya sendiri, lebih sukanya yang agak-agak crispy, garing atau seperti apa nih? Kalau misalnya untuk ini namanya apa Pak? Kulit apa? Ini namanya kulit tortilla. Oh iya tortilla. Ini ada dua versi sebenarnya, tapi kebetulan kita pakai yang versinya tortilla. Ada versi Lebanese, dia tebal di kulit, tapi penyajiannya dibakar dulu dia, baru digulung. Kalau tortilla digulung dulu baru dibakar. Oh gitu. Nah kalau untuk kulitnya aku sih sukanya yang ya segimana yang penjualnya bikin aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk dagingnya aku lebih suka yang agak kering. Seperti ini cukup sih Pak. Nah Pak ini sambil Bapak bikin aku mau tanya-tanya juga nih Pak. Ini kira-kira Bapak tuh dalam sebulan omsetnya berapa nih Pak? Kalau boleh tahu. Ini mau dijawab nggak nih? Iya dijawab dong Pak. Alhamdulillah karena kita ada sekitar 11 cabang ya. Alhamdulillah omset saya sekitar
70 sampai 90 juta per bulan. Per bulan, Masya Allah, pemirsa di rumah ini benar-benar menjadi peluang yang tadinya Bapak bahkan tidak rencanakan ya Pak ya, Ya. ini ya. Masya Allah, jadi pemirsa di rumah juga kalau mau membuka usaha ya Pak ya, jadi jangan takut untuk memulai, langsung mulai dulu aja. Jadi jangan pikir dulu baru action, action dulu baru pikir. Iya, oke. Jadi kita tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Iya, benar Kalau banget kita ya. pikir terus, wah nanti takut nggak jalan, nanti takut nggak laku, begitu. Iya, bener banget. Jadi kalau misalnya udah action, nanti kita tahu ya nanti kelemahannya di mana, yang harus Iya. diperbaiki di mana. Nah gitu pemirsa, nah nanti sambil kita bikin-bikin nih ya sama Bapak Denny, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Nah pemirsa, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak Denny. Nah sekarang kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Ya. Nah Bapak, ini untuk usaha Bapak ini, Bapak tuh ini nggak sih udah ada perizinan-perizinannya gitu nggak sih Pak? Alhamdulillah, kalau perizinan saya sudah mulai dari bikin dari OSS, NIB. Kebetulan NIB saya ada langsung penyerahannya. Waktu itu saya didaulat sebagai untuk penerima NIB-nya dari Bupati Kabupaten Bekasi. Oh, jadi Bapak langsung mengurusnya sendiri gitu ya Ya, Pak ya? saya kebetulan saya yang memang dipinta untuk sebagai simbolis. Iya, Masya Allah, itu juga udah ada ya dokumentasinya. Iya. Dan ini Pak, untuk kehalalannya gimana nih Pak? Karena kan Ya. ini makanan nih Pak. Halalnya kita sudah urus, usaha perizinan kita udah lengkap. Kita NIB-nya sudah ada, terus ada halalnya juga ada Iya. gitu. Nanti saya mau urus, mungkin lagi nunggu program dari pemerintah untuk semacam kayak di BP POM-nya, untuk di Hakinya, Iya. sampai untuk kita punya nama Bunda Rosa itu bukan sekedar Bunda Rosa, tapi Iya. memang sudah terdaftar di Hakinya. Gitu. Oh, tapi ini untuk kebabnya ini Bunda Rosa juga nggak Pak ini namanya? Ini kebetulan ini kita nggak pakai Bunda Oh, Rosa. Kebetulan ini kita oke. memang sudah masih ada stok karena kita ada bekerja sama juga dengan supplier. Untuk supplier gitu ya. ininya ya Pak ya, packagingnya ya Iya, Pak ya. Oh gitu, Masya Allah. Dan memang rencana kita ke depannya kita semuanya tuh harus Bunda Rosa dong. Iya, biar semua juga pada mengenal ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini untuk perizinannya, Bapak pernah nggak mengalami kesulitan gitu Pak? Atau pemerintah sendiri membantu nggak sih Pak selama ini? Wah, membantu banget. Alhamdulillah kalau untuk perizinan kebetulan dari pemerintah itu sekarang itu banyak banget yang dibantu. Mulai dari bikin NIB, kita bikin PIRT-nya, dari bikin halalnya, Hakinya, BP POM-nya, tergantung dari kitanya aja lagi. Jadi sejauh ini sangat membantu banget. Oh, jadi pemirsa di rumah yang mau mulai usaha ternyata nggak ada yang sulit ya Pak ya? Nggak ada yang sulit kalau kita mau. Yang penting ada Betul. kemauan, apalagi bersungguh-sungguh ya Pak ya. Iya, betul. Bisa punya 11 cabang loh pemirsa, wah nggak nanggung-nanggung ya Pak ya. Nah Pak, untuk sampai di puncak ini nih Pak ya, sampai 11 cabang ini, pasti kan sebelumnya Bapak pada saat merintis itu mengalami suka duka. Nah, Waduh. kira-kira ada nggak nih Pak suka dukanya? Ada. Sukanya itu ada yang pernah posting di status di media sosial untuk istilahnya bilang begini begitu, tapi di saat mereka posting itu malah bukannya saya ngejawab, malah yang jawab netizen yang lain yang menjawab, istilahnya sampai dia dibully, akhirnya dia menghapus postingannya dia itu sendiri gitu. Karena memang dengan tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin biasalah ya namanya bisnis sekarang ya, jadi ada aja cara orang untuk ada yang suka, ada yang tidak suka. Iya, bener banget. Nah, untuk sukanya ini apa nih, Pak? Kalau sukanya itu, alhamdulillah selain saya mulai berawal dari satu cabang, sampai sekarang sudah beberapa sampai 11 cabang. Dan saya sudah punya investasi, selain anak-anak, ada kendaraan, ada kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2, beberapa kan gitu. Alhamdulillah ya Pak ya, semua dilancarkan nih. Jadi pemirsa di rumah juga kalau misalnya mau mulai usaha ya Pak ya, mulai aja dulu pokoknya. Hasil tidak ada yang tahu ya Pak ya. Hasil tidak ada, hasil tidak ituin dengan usaha gitu. Jadi kalau memang kita mau berusaha, jalanin dulu, baru pikirkan. Bener Jangan banget. pikirkan dulu, baru jalankan. Karena kalau kita pikirkan dulu ya, pikirin nanti kalau saya dagang ini, nanti ada yang beli nggak ya? Nanti laku nggak ya? Nanti enak nggak ya? Nanti nggak jadi-jadi. Iya, benar banget. Karena saya kebab inilah yang sampai sekarang yang saya mulai
sampai sempet saya mau tinggalin customer waktu itu dari saya memulai. Oh, kenapa tuh Pak? Nah, kenapa sampai saya mau tinggalin? Saya baru belajar. Hari ini saya belajar siang, sorenya saya langsung dagang. Di saat saya dagang, saya ditinggal sama adik saya untuk bikin. Tapi apa? Pembeli, customer langsung datang, beberapa orang. Iya. Waduh, saya langsung nervous. Iya. Hujan, saya keringetan. Iya. Adik saya telepon nggak diangkat. Pingin saya tinggal itu yang mau beli. Saking saya groginya. Orang kan kalau yang baru tuh liatin, ngeliatin kita bikin. Tuh orang lagi gini aja ngeliatin saya mau buat. Saya groginya mau saya tinggal. Mau nangis saya. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini akhirnya ya itulah. Iya. Sekarang. Pokoknya percaya diri dulu gitu ya Pak ya. Pokoknya orang jangan sampai tahu Bapak ini baru belajar siang tadi gitu ya. Karena itu saya action dulu baru pikirkan. Benar banget. Gitu. Nah Pak, ini tuh kira-kira Pak dari lingkungan sekitar ataupun dari keluarga gitu ya, ada nggak sih yang pernah komentar Bapak beralih jadi jualan kebab gitu, mungkin negatif atau positifnya gitu? Ya, mereka sempat bertanya, kebab emang pernah nyoba, tapi nggak ada loh di keluarga kita yang dagang kebab atau seperti apa gitu kan. Ternyata kenyataannya saya bisa dagang kebab gitu. Ya itu tadi, karena saya yakin, saya lihat usahanya seperti ini, saya coba, saya jalankan, alhamdulillah membuahkan hasil. Alhamdulillah gitu ya Pak ya, Masya Allah. Nah Pak, ini kebabnya udah jadi nih. Nah, mau dicobain nggak nih? Iya nih Pak, saya juga dari tadi udah ngeliatin aja nih. Iya, pantasan dia pun juga bilang, udah diliatin loh, kata. Wah, ini biasanya langsung dimasukin ke kemasannya kita Pak ya? Masukin ke kemasannya. Kita pakai kemasannya pun yang premium. Iya. Sampai kemasan pun kita pakai yang premium. Ada orang yang pakai kemasan kertas biasa. Iya. Dia cuma taruh digulung. Oh iya, kadang nempel ya Pak ya di makanannya itu. Iya, karena apa? Biasanya orang melihat segala sesuatu itu dari pandangan pertama. Iya, benar. Dilihat dari pandangan pertama, oh kelihatan kemasannya aja menarik, isinya kemungkinan besar akan menarik. Iya. Tapi kalau sudah tidak menarik, ya bingung juga kan gitu. Kalau kemasannya sudah tidak menarik, akan hasilnya belum tentu gitu. Kadang konsumen juga ya, misalnya rasanya enak juga kalau misalnya untuk packagingnya, ternyata nempel dan lain-lain. Kadang orang kapok juga ya Pak ya belinya ya. Kalau ini saya yakin nggak nempel. Iya. Aku jadi penasaran nih Pak. Nih, saya ini udah jadi. Saya bikinin maju kopinya. Nah, ini kenapa ada anaknya? Ya, anaknya itu nanti kita bisa tarik untuk istilahnya. Oh, lebih memudahkan ya Pak ya? Iya, tuh tinggal begitu dimakannya. Oh iya, lebih praktis juga. Silakan dicobain. Terima kasih nih Pak. Pemirsa di rumah, aku mau cobain ya. Ini kayaknya crunchy, crispy gitu ya Pak ya? Kebetulan aku suka pedes nih Pak. Pemirsa di rumah bisa lihat ya di sini. Ini melimpah banget untuk saus dan juga mayonesnya ya. Ini sampai dagingnya juga melimpah ya. Iya. Aku cobain ya Pak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak Pak. Yakin enak? Ini saking melimpahnya sampai tumpah. Pak, ini ngomong-ngomong, sejauh ini siapa sih Pak yang paling memotivasi Bapak gitu? Yang memotivasi saya sampai sejauh ini, sampai bertahan sampai saat ini, tidak lain dan tidak bukan istri saya yang tadinya Bunda Rosa atau nama aslinya Rosalina. Gitu. Dia yang memotivasi saya sejauh ini sampai saat ini. Gitu. Dia mensupport di saat sepi, dia bilang seperti ini, ayo. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa buka sampai 11 cabang. Terus sudah bisa mendapatkan ada yang lain-lainnya. Wah, Pak ini enak banget nih Pak. Aku sambil makan lagi boleh ya Pak ya? Silakan. Ini enak banget ya pemirsa, lihat ya. Ini dagingnya itu banyak banget ya. Ini bisa dilihat, ini full banget. Masya Allah. Gimana untuk pedasnya, sausnya? Enak sih Pak. Berasa? Ini berasa banget. Dan di luarnya itu crunchy gitu ya, tapi di dalamnya tuh lumer gitu. Enak banget. Sebenarnya kebab ini kan ada dua varian, ada yang pakai tadi saya bilangin Lebanese, ada yang pakai tortilla. Kenapa saya memilih tortilla? Karena dia di saat sudah jadi kita bakar,
dan sausnya tuh akan lumer. Iya. Karena dia panas. Kalau yang satu lagi dia dibakar dulu, baru dibungkus disausin. Jadi bumbunya tuh jadi kurang merata gitu. Jadi nggak tercampur. Jadi bapaknya ini juga udah hasil eksperimen ya. Ya. Dan ternyata bener loh pemirsa, ini nggak nempel loh di makanannya. Jadi lebih aman ya untuk dikonsumsi gitu. Nah, Pak, ini Bapak punya nggak sih sosok yang menjadi inspirasi Bapak di dalam mungkin dunia usaha ini? Atau Bapak kan macam-macam nih ya Pak ya usahanya gitu. Siapa yang menjadi inspirasi Bapak? Yang menginspirasi saya itu ya itu tadi istri saya. Karena memang istri saya itu juga sempat tadinya punya usaha. Saya sendiri selain saya juga sempat punya usaha lain. Terus bekerja. Akhirnya kita memutuskan untuk kita fokus di usaha kebab dengan yang teman-teman yang lainnya. Untuk bisa ini. Kebetulan istri saya ada di sana. Mungkin bisa saya panggil. Masya Allah, gitu. boleh Sini, Pak. Bun. Sini. Ini kebetulan ada tamu nih dari jauh nih. Ini dengan Ibu Rosanya sendiri ya? Iya, Masya ini dia istri saya, istri yang cantik. Assalamualaikum Ibu. Aku manggilnya Bunda Rosa aja kali ya. Bunda Soalnya Rosa di sini namanya Bunda Rosa. Oke Ibu, ini kebetulan saya tadi habis cicip-cicip juga nih Bunda. Ini rasanya enak banget sih ya. Dan katanya ini memang inspirasinya itu dari nama Bunda nih. Oke, ini Pak selain istri, kira-kira ada lagi nggak Pak yang menjadi sosok panutan gitu? Atau mungkin seorang pengusaha lainnya gitu di bidang usaha kuliner ataupun... Kalau saya melihat kalau untuk di usaha kuliner mungkin lebih dominan ke keluarga mungkin ya. Karena kebetulan keluarga juga punya usaha di kampung. Banyaknya gitu memang kan. pengusaha ya gitu ya di keluarga. Nah, jadi itu yang memotivasi saya untuk bisa harus maju. Iya, supaya bisa maju kan gitu. Nah, Ibu ini gimana nih Bu bikin sebanyak ini berdua dengan Bapak nih Bu? Masya Allah ya Bu ya. Berbagi tugas dan juga berkah lagi ya Bu ya. Masya Allah. Nih Ibu Bapak, ini Ibu Bapak kan sebagai pengusaha yang sukses ya, bahkan sampai memiliki 11 cabang. Nah ini kira-kira ada nggak motivasi untuk para pemirsa di rumah yang mungkin sedang mau memulai usaha nih, tapi bingung ataupun ragu-ragu? Ya. Mungkin untuk teman-teman di luar gitu ya, untuk yang menonton atau melihat, yang mengetahui, kalau memang kita mau berusaha, apapun itu bentuk usaha kita, yakin dan mulai. Jadi jangan kita yakin tapi kita tidak mulai, nggak akan jadi. Tapi kalau kita sudah mulai, kita yakin bahwa usaha kita itu akan jalan. Jadi apapun bentuknya, kalau kita rajin, tekuni, usaha itu insya Allah akan bisa jalan. Masya Allah. Jadi gitu pemirsa di rumah. Jadi harus memulai dulu aja gitu ya. Dan juga harus tahu dulu nih kita ini sukanya. Nah itu dia pemirsa. Menurut Bapak dan juga Ibu nih ya. Kalau misalnya kita mau memulai usaha, mulai aja dulu gitu ya Pak ya. Kita tidak pernah tahu nanti ke depannya itu seperti apa. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh pasti ada jalannya gitu ya. Masya Allah. Ini Ibu, tadi aku udah nyobain nih Bu. Ini enak banget nih Bu. Masya Allah. Pemirsa di rumah yang penasaran juga bisa langsung ya untuk mengunjungi sosial media ataupun kontak yang ada di layar kaca Anda nih. Jadi bisa langsung kepoin. Ya. Nah, Ibu ini enak banget. Aku mau nyobain lagi boleh ya Bu ya? Masya Allah. Enak banget Bu. Pemirsa di rumah, terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol dalam bisnis Anda kali ini. Dan saya Novia Filda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak, ini ada es teh juga ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Aku cobain ya Pak ya? Silakan dicobain. Kebetulan es tehnya es teh Ocha. Wah, Masya Allah. Bismillah.